Bapa Surgawi, ini kami Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami buka hati, pikiran kami, jiwa roh kami untuk dipenuhi oleh Roh-Mu dan dipenuhi oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Salam. Salam. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini judul khotbahnya diubah dulu. Saya share di grup, judulnya beda. Tapi hari ini kita belajar semuanya untukmu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, karena ini merupakan lanjutan khotbah hari Jumat. Khotbahnya kan perjalanan cinta. Jadi kan karena masih dalam situasi Paskah, jadi perjalanan Kristus merupakan perjalanan cinta, datang ke dunia, menjadi manusia, berkorban untuk kita, dan kemudian dia bangkit kembali. Semuanya untuk saudara dan saya. Amin. Ya. Sebelum kita mendengar film baca Alkitab, kita mau nonton satu film dulu. Matikan dulu lampunya. Silakan ditayangkan. Mister, udah satu aja. Kayak bioskop. Ini adalah peristiwa kebangkitan. Saya cuplikan saja. Ada malaikat yang menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama, pagi-pagi benar, batu telah terguling. Setelah Maria memberi kabar ke murid-murid yang lain, dia pun terduduk lemas dan dia menangis. Bisa dikeraskan volumenya? Bukan di sana. Di sini. Tak lama berselang, murid yang lain dan Simon Petrus menyusul ke kubur Yesus. Putra dan putra. Mereka menjenguk ke dalam. Channelin itu Dan ada. melihat Kamu kain muncul. kafan sudah tergeletak. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah untuk memberitahukan kepada yang lain. Tetapi Maria Magdalena tetap di dekat
menyambut ke dalam kubur itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Habis. Baik, bisa dinyalakan lampunya, terima kasih ya. Kita sudah melihat peristiwa kebangkitan Kristus ya, sekilas supaya kita mengingat kembali dan tetap mengingat bahwa Kristus sudah bangkit, kuburnya sudah kosong, batu penutup yang begitu besar sudah terguling dan tidak ada lagi. Baik, kita akan sama-sama berarti kita pindah, klik ke berikutnya aja. Coba ya. Kita sama-sama belajar dari firman Tuhan dari kitab Roma. Mari kita buka Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Roma 8 ayat 31 sampai 36. Saya baca ayat 31, saudara baca ayat 32. Dan seterusnya kita bergantian sampai ayat 36. Kita membaca berbalas-balasan. Roma 8 ayat 31 sampai ayat 36. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak mendayakan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia dapat menarikkan segala sesuatu kepada kita sama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang maha menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada kepada orang yang sangat menyenangkan. Kami telah diangkat sebagai umat pilihan. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ya. Paskah yang kita rayakan merupakan satu peristiwa penting, mulai dari kematiannya menebus dosa kita yang berdosa, dan kebangkitannya menghidupkan kita dari kematian. Ya, Paskah. Nah, semuanya itu dilakukannya
untuk saudara dan saya, untuk kita. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kita betapa pengorbanan Kristus itu dilakukannya untuk kita. Bahkan bukan hanya pengorbanan itu, tetapi dampak daripada pengorbanan itu bagi kita selama-lamanya. Kita akan belajar hari ini apa saja yang Dia berikan untuk kita. Yang pertama, Dia memberikan segalanya, dikatakan di dalam ayat 31 dan ayat yang ke-32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dan dikatakan di sana, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Perhatikan, Paskah mengingatkan kita bahwa Dia memberikan segala sesuatu kepada kita. Ya. Ia memberikan segalanya kepada kita. Ya. Kalau kita membaca, ada kebenaran-kebenaran yang diungkapkan di sana di dalam ayat-ayat ini. Ada kebenaran Alkitab. Ya. Di dalam 31, sebab itu apakah yang kita katakan tentang jika Allah di pihak kita. Perhatikan sekarang Allah menjadi di pihak kita, dikatakan. Ini kebenaran yang harus kita pegang, bahwa Allah ada di pihak kita. Allah ada pada bagian kita. Allah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita lihat di bawah. Ini kebenaran yang pertama yang kita inginkan. Dia menyerahkan segala sesuatu dengan apa? Menjadikan Allah menjadi pihak kita. Ya. Kalau kita melawan musuh-musuh kita, ya kan? Ini gambarannya kan. Siapa yang menjadi melawan, siapa yang menjadi kawan. Nah, ketika Allah menjadi bagian kita, Allah ada di pihak kita, itu berarti ada bagian yang Dia berikan untuk kita. Bahwa Dia berikan segala dengan menjadikan Dia menjadi milik kita. Dia ada di pihak kita. Kalau kita berjalan bersama Allah, maka dikatakan, siapakah yang menjadi lawan kita? Dan bukan hanya itu, dikatakan di dalam berikut, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita. Ini kebenaran yang kedua. Ia memberikan anaknya kepada kita. Allah menjadi di pihak kita. Sekarang Dia serahkan anaknya kepada kita. Dan dikatakan dan mengaruniakan segala sesuatu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan. Semuanya dilakukan untuk saudara. Semuanya dilakukan untuk kita. Semuanya dilakukan untuk orang-orang yang mau menerima Dia, yang percaya kepada. Sesungguhnya Dia berikan kepada seluruh umat manusia. Keselamatan itu untuk semua orang. Kristus mati untuk semua orang. Tapi tidak semua orang menerima keselamatan. Orang yang menerima keselamatan hanya orang-orang yang mau menerima kebenaran yang dinyatakan oleh firman Allah, di mana Allah menyerahkan anaknya sendiri. Allah menyerahkan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, untuk mati, dikuburkan dan bangkit kembali. Supaya apa? Supaya kita yang percaya juga memiliki hidup yang sama. Kita boleh mati terhadap dosa dan hidup dalam kebenaran. Ya. Itu sebabnya selalu kalau kita membaca kitab Roma ini, kalau baca Roma pasal 6, ya, kita semua yang sudah dibaptis di dalam Kristus, katanya, kita sudah dibangkitkan. Baptisan menjadi gambaran orang-orang yang mati, dikuburkan dan bangkit kembali. Ya. Baptisan menjadi lambang, menjadi tanda
Ketika seseorang itu masuk ke dalam air, itu digambarkan dengan dia mati dikuburkan bersama Kristus. Dan ketika dia keluar dari air, itu menggambarkan dia bangkit bersama dengan Kristus. Dia menjadi manusia yang baru. Jadi inilah yang dilakukan Yesus. Semuanya dilakukan, diberikannya untuk kita, untuk apa? Untuk keselamatan kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu kepada kita. Dan semua orang yang mau menerimanya, maka mereka lah yang diselamatkan. Nah, sebaliknya, dengan kebenaran ini sebagai orang percaya, kita menjadi anak-anak Allah. Sekarang kita menjadi anak-anaknya. Allah menjadi Bapa kita. Ya. Kita menjadi anak-anak Allah. Berarti kita punya satu kedudukan yang baru, satu status baru di dalam kehidupan kita yang baru sebagai orang percaya. Ketika kita dilahirkan baru, ketika kita menjadi manusia yang baru, karena kita percaya kepada pengorbanan Kristus itu, maka kita menjadi manusia baru dan disebut anak-anak Allah. Dengan anak-anak Allah ini, maka kita statusnya pun berbeda. Status kita menjadi anak Allah berarti kita punya hak waris akan kerajaan Allah. Kita punya hak waris atas kehidupan yang kekal. Ya. Ini status baru kita sebagai orang percaya. Dia berikan segalanya supaya kita menjadi anak-anaknya. Yang kedua, supaya kita menjadi pemenang. Kita tadi nyanyi lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ya. Siapa yang dapat melawan kita, dikatakan? Tidak ada jawabnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Sebab Allah kita adalah Allah yang maha besar. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang maha kuat. Dia maha segala-galanya. Maka siapa yang dapat melawan kita? Jawabnya jelas. Tidak ada. Artinya kita menjadi pemenang-pemenang. Sebab apa? Kita menjadi pemenang bukan karena kekuatan kita. Kita menjadi pemenang bukan karena gagah kita. Kita menjadi pemenang bukan karena cakapnya kita, tetapi karena Allah ada di pihak kita. Kita jadi pemenang. Ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita memang seolah-olah semuanya serba terbalik. Seolah-olah. Bagaimana kita katakan kita jadi pemenang sementara kita berada di dalam kesulitan? Kan gitu. Gereja-gereja sulit, Pak. Kok katanya kita jadi pemenang tapi gereja sulit? Saudara-saudara dikasih Tuhan, pemenang di sini bukan berarti kita mendapatkan segala-galanya. Pemenang di sini bukan berarti kita apa yang kita mau kita dapatkan segala-galanya. Tidak. Pemenang ini berarti kita bisa mendapatkan sukacita, damai sejahtera di dalam segala himpitan, di dalam segala masalah, di dalam segala persoalan. Itu yang paling penting. Di dalam tekanan kita tetap merasakan damai sejahtera. Amin. Ini yang tetapi kalau saudara tidak bisa merasakan damai sejahtera, sukacita ketika saudara dalam tekanan, harus dipertanyakan, apakah Allah ada di pihakmu? Ya. Nah, kalau kita meyakini Allah ada di pihak kita ketika kita disakiti, kita bersyukur. Kita dapat bersyukur, kita dapat bersukacita, kita dapat berterima kasih, kita dapat memuji Tuhan. Ini pemenang namanya. Pemenang itu adalah orang-orang yang sanggup mengalahkan egonya. Itu yang paling penting. Orang-orang yang sanggup mengalahkan keakuannya, keinginan dagingnya. Inilah yang disebut pemenang itu. Pemenang untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah pemenang. Pemenang yang bisa
melakukan firman Tuhan yang dikatakan Tuhan, apabila pipi ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Itulah pemenang. Orang-orang yang mampu melewati itu. Tetapi kalau engkau ditampar pipi kiri, engkau balas menampar, engkau adalah orang-orang yang kalah. Ya, pemenangnya bukan itu. Pemenangnya adalah ketika engkau mampu mengatasi egomu, mengalahkan keakuanmu, mengalahkan keinginan-keinginan dagingmu, mengalahkan amarahmu, mengalahkan kebencianmu, mengalahkan sakit hatimu, mengalahkan semuanya itu yang jahat itu, supaya engkau berjalan dengan sukacita dan damai sejahtera. Itulah pemenang. Jadi jangan berpikir pemenang itu hanya berbicara jasmani saja yang menang, ya. Dan dikatakan juga kita juga mendapat penjagaan. Sebagai orang percaya kita dijaga. Karena Allah di pihak kita, kita pasti menang. Karena Allah di pihak kita, kita pasti dijaganya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, seperti saya katakan hari Jumat yang lalu, Paskah dimulai dari perjalanan orang Israel. Ketika mereka keluar, apakah Allah meninggalkan mereka? Tidak. Allah tidak pernah meninggalkan mereka di dalam perjalanan sampai mengantar mereka ke tanah perjanjian dan mereka disertai selama-lamanya. Ada tiang awan pada siang hari, ada tiang api pada malam hari. Allah menjaga mereka. Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Allah hadir di dalam bait Allahnya. Demikian juga kita. Allah ada di pihak kita. Allah hadir dalam hidup kita. Amin. Allah menyertai kita. Seperti bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu, demikian kita dalam perjalanan menuju kepada Yerusalem baru. Amin. Akan ada banyak pencobaan, akan ada banyak tantangan dalam perjalanan kita, tapi Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan menyediakan. Seperti bangsa Israel diberikan mana, diberikan air, demikian juga kita akan diberi makan, diberi minum oleh Tuhan. Asalkan kita tetap mengikuti perjalanan yang Tuhan pimpin. Jangan kau cari jalan sendiri, ya, supaya kita mendapatkan penjagaan Tuhan. Seperti orang Israel, memang kadang-kadang banyak orang Kristen juga begitu. Bosan. Tuhan, kau makan mana terus, kapan makan daging? Begini-begini terus hidup ini, bosan. Mungkin kita juga begitu. Kehidupan kekristenan kita membosankan. Ya. Kita protes sama Tuhan. Kadang-kadang kita juga begitu. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya, Dia tetap memelihara, menjaga kita. Amin. Ia memberikan segalanya, dikatakan. Dia berikan segalanya. Dia berikan kita penjagaan, Dia berikan kita kemenangan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anaknya. Dia pelihara kita. Ya, sebab kita anak-anaknya. Yang kedua, semuanya untuk kita. Dia menjadi pembela kita, ya. Dia menjadi pembela. Ayat yang 33, 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Ini pertanyaan-pertanyaan retoris.
Ya, Rasul Paulus dalam suratnya bertanya dan menjawab. Siapa yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah sendiri? Gak mungkin, katanya gitu, kira-kira gitu ya. Allah itu membenarkan mereka, katanya. Siapa yang menghukum mereka? Kristus Yesus. Gak mungkin, karena Yesus sudah mati. Dia bahkan lagi, dia bangkit dan juga menjadi pembela. Nah, itu jawabannya kira-kira begitu kalau bahasa terjemahan sehari-hari, supaya kita paham maksudnya ya. Jadi jelas dikatakan bahwa Yesus sekarang menjadi pembela kita. Yesus menjadi pembela kita. Mengapa dia menjadi pembela kita? Ya. Kita lihat ini. Ini keadaan kita di dalam Kristus dan kita menjadi bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Ya. Kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah, katanya ya? Kita orang-orang pilihan. Hello. The chosen people, orang-orang pilihan. Artinya apa? Saudara itu berarti bagi Tuhan. Saudara itu bernilai bagi Tuhan, sebab saudara adalah orang-orang pilihan. Luar biasa. Jadi jangan merasa rendah diri. Rendah hati wajib. Rendah diri itu minder, nggak usah kan minder. Percayalah. Karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Ya. Coba menjadi orang pilihannya Jokowi. Seneng apa enggak? Hah? Seneng nggak kalau misalnya saudara dipilih Pak Jokowi menjadi orang-orang pilihannya? Oh, ini anak-anak muda pilihan saya mau kirim ke planet Mars, katanya. Bangga nggak? Ya bangga. Orang pilihan mau dikirim ke planet Mars misalnya. Nah sekarang ini kan kita ini orang-orang pilihan Allah. Seharusnya kita lebih bangga karena Allah sendiri, pencipta alam semesta ini, memilih saudara menjadi miliknya. Kita sudah dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Haleluya. Kita sudah dipilih dari segala suku bangsa. Ada Jawa, ada Batak, ada Timor, ada apa lagi? Apa di sini? Ada Ambon, ada orang Luwu ada sekarang nih. Ya, ada orang Luwu. Artinya apa? Betapa berharganya kita. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita menjadi orang pilihan. Yang kedua dikatakan bahwa kita dibenarkan. Bukan hanya dipilihnya, tapi kita juga dibenarkannya. Haleluya. Ya, orang-orang yang dibenarkan oleh Allah dikatakan dalam ayat itu, yang membenarkan. Seperti dikatakan di dalam ayat ini ya, yang justru membenarkan kita. Allah telah membenarkan kita. Di hadapan Tuhan, saudara dan saya adalah orang benar. Ya, di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena sudah dibenarkan. Dibenarkan oleh siapa? Dibenarkan karena iman. Iman kepada Kristus. Iman yang mana? Iman kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Maka saudara dibenarkan. Gitu. Saudara dibenarkan. Jadi makanya ketika kita menghadap tahta pengadilan, ada yang menggugat. Siapa yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah? Ini seperti sebuah pengadilan digambarkan di sana. Kalau ada pengadilan, ada yang menggugat, ada jaksa penuntut, ya kan? Ada pembela, advokat, pengacara dari si terdakwa. Kira-kira gitu. Dalam pengadilan itu, Yesus menjadi pembela kita. Ini orang pilihan. Ini sudah dibenarkan. Apakah dia orang benar? Tidak. Dia orang yang salah. Dia bersalah, dia berdosa, dia tidak layak, tetapi aku
membenarkan dia. Aku sudah bayar sehingga dia menjadi benar. Jadi benar bukan karena perbuatan kita. Perbuatan kita tidak ada yang benar. Ya. Perbuatan kita cenderungnya bikin dosa. Tetapi oleh karena anugerahnya maka kita dibenarkan dan kita disebut orang-orang benar di dalam Kristus Yesus. Dibenarkan oleh Allah. Inilah yang terjadi. Kita tidak bisa digugat lagi. Siapa yang bisa menggugat? Dan Yesus menjadi pembela. Posisinya di situ. Yang menggugat itu iblis. Iblis itu selalu mendakwa, menjatuh. Oh ini loh, Ferdinand ini dosanya ini, dosanya ini, dosanya ini, dosanya ini. Begitu sih iblis. Yesus bilang, sudah gua bayar, sudah gua bayar, sudah gua bayar. Lunas, lunas, lunas. Itu saja. Sudah dibenarkan. Yesus yang justru menjadi pembela kita. Dia menjadi pembela, ini dia lakukan untuk saudara. Maka saudara, semuanya untukmu, semuanya untuk saudara, semuanya untuk kita, semuanya untuk saudara dan saya. Dia mau melakukannya, membela kita, untuk kita. Dia lakukan semuanya untuk kita. Pembelaan dilakukan. Kita lihat di sini digambarkan keadaan Kristus sehingga dia layak menjadi pembela kita. Dan pertama, Kristus telah mati dan bangkit. Ya, dia layak menjadi pembela sebab dia adalah satu-satunya manusia yang mati dan kemudian bangkit. Belum ada yang mati dan bangkit. Nanti kita baru dibangkitkan. Makanya disebut dia yang sulung, yang lebih dulu bangkit. Kebangkitan kita orang-orang percaya nanti yang pada masa yang akan datang. Kristus mati menanggung dosa kita, kemudian dia bangkit sehingga dia bisa menjadi pembela kita, layak dan berkualitas, ya. Tidak bisa diragukan lagi sebagai seorang pembela kebenaran. Dan kemudian Kristus duduk di sebelah kanan tahta Allah dan menjadi pembela kita. Dia duduk di kanan Allah. Seperti kita sudah mengucapkan pengakuan iman kita. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela kita dengan ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela kita terhadap semua gugatan-gugatan yang diajukan kepada kita. Dia membela kita terhadap semua tuduhan-tuduhan yang ditimpakan kepada kita. Saudara kan dikasih Tuhan. Seharusnya kita selalu bersyukur. Ya, bersyukur kenapa? Karena Yesus membela kita terus-menerus. Di setiap kesalahan kita, di setiap kelemahan kita, di setiap kejatuhan kita dalam dosa, Dia membela kita. Karena kita telah beriman. Karena kita sudah menjadi orang pilihan Allah, kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka sekarang kita menjadi orang yang dikasihnya dengan dibela. Dia menjadi pembela kita. Dia ada di pihak kita, membela kita. Tidak ada yang dapat menggugat kita. Tidak ada. Segala usaha daya upaya yang dilakukan oleh iblis menjatuhkan kita, semua sudah dibayar lunas oleh Yesus. Itu sebabnya dia sebagai pembela layak dan tidak perlu gagal lagi. Semua sudah dipatahkannya di atas kayu salib, dan kebangkitannya menyelamatkan kita. Sebagai pembela, Kristus melawan setiap dakwaan iblis untuk membenarkan kita. Ya. Iblis mendakwa, Yesus membela, membenarkan kita. Ini yang dilakukan. Jadi ini yang dilakukan oleh Yesus semuanya untuk kita. Dia berikan seluruh hidupnya. Jadi saudara dikasih Tuhan tidak perlu takut. Tidak perlu takut, tidak perlu merasa begitu lemah, begitu jatuh dan saudara merasa
apakah Tuhan mau menerimamu? Gak usah tanya, dia sudah menerima engkau. Kalaupun engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, dia tahu. Datanglah kepada dia, minta ampun, itu saja. Mengaku di hadapannya dan minta ampun, cukup. Dan dia akan membela kita. Membela kita terus-menerus di dalam sepanjang hidup kita. Jadi ketika engkau jatuh, engkau mau berdoa, ada pikiran, ngapain lu berdoa, baru bikin dosa juga. Tidak, itu iblis tuh kerjanya begitu. Jangan takut. Datang minta ampun sama Tuhan. Tetap maju, berdoa, mengaku dosa. Tuhan, memang aku berdosa, tapi aku percaya darah Yesus itu sudah membayar lunas. Darah Yesus itu sudah mengampuni semua jenis dosaku. Itu yang sudah percaya. Jadi jangan sampai saudara didakwa, saudara malah mundur. Ya udah, saya tidak layak lagi, udahlah mampus aja lah saya. Jangan malah merasa tidak apa-apa. Firman Tuhan kita pegang. Siapa yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Gak ada. Allah justru membenarkan. Kristus justru menyelamatkan dan menjadi pembela katanya. Tidak ada yang dapat memisahkan dan menggugat kita. Luar biasa. Semuanya untuk kita. Yang ketiga, semuanya untuk kita. Dia berikan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya. Ayat 35-36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Pertanyaannya lagi. Jelas, nggak ada. Dijawab dong. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau keletihan atau bahaya atau pedang. Apakah semua itu bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kira-kira gitu pertanyaan. Kita bisa jawab apa? Tidak. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Luar biasa. Dia berikan kasih. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Yesus memberikan kasih-Nya kepada kita. Ya. Perhatikan, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Nggak ada. Kasih-Nya Dia berikan, dan kasih itu selama-lamanya kira-kira, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, termasuk penindasan. Sekalipun engkau tertindas, katanya, kasih-Ku tidak akan pernah berubah. Amin. Jadi ini yang baik-baik. Penindasan tidak akan memisahkan engkau dari kasih Allah. Haleluya. Kesesakan tidak akan memisahkan engkau dari kasih Allah. Sekalipun engkau tersesak, terdesak, terjepit, kasih-Nya tidak akan terpisah. Kasih-Nya tidak akan meninggalkan engkau. Ini janjinya. Dia lakukan semuanya untukmu. Penganiayaan, kata Rasul Paulus. Paulus juga mengalami penganiayaan. Penganiayaan juga tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau kita menyatakan iman kita kepada Kristus dengan sepenuhnya, maka penganiayaan itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Ketika engkau dianiaya, bukan berarti Allah tidak mengasihi engkau. Pak, nggak enak dong. Masa saya ikut Yesus teraniaya? Ayo, kalau kita melihat dan mengetahui sejarah
Orang-orang Kristen pertama, mereka hebat-hebat betul. Dianiaya, dibakar hidup-hidup, digoreng, diadu dengan banteng, diseret-seret dengan kuda, dianiaya luar biasa. Tapi kasih Allah tidak pernah terpisah dari mereka. Itu yang Paulus katakan. Paulus sendiri dianiaya, tapi dia yakin sepenuhnya bahwa kasih Allah tidak akan pernah terpisah daripadanya. Dia merasakan kasihnya yang luar biasa. Jadi jangan mengukur kasih Allah karena penderitaannya. Apalagi kelaparan. Jadi kalau saudara lapar hari ini gak makan, ya saudara sudah berdoa tetapi ternyata makanan gak ada, yang ada cuma piring kosong. Jangan berpikir bahwa Allah meninggalkan engkau. Semua itu diizinkannya untuk mendidik kita, untuk mengandalkan Dia, untuk percaya penuh, ya. Percaya penuh. Seperti lagu yang kita sering katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Jadi benar-benar andalkan Dia, percaya di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap percaya kasih setianya tidak berubah. Kita nggak bisa dipisahkan. Ketelanjangan tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Bahaya tidak akan memisahkan kita dari kasih. Bahkan dikatakan pedang sekalipun tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Sekalipun nyawamu sudah habis karena pedang, kasih Allah tetap kekal selama-lamanya. Amin. Ya, kita harus percaya penuh. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Semua itu dikatakan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Oleh sebab itu, apa yang kita dapat belajar dari semua ini? Pelajarannya yang pertama, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih Allah tetap ada. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, penindasan, kesusahan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang terjadi dalam hidup kita, kasih Allah itu tetap ada. Itu yang kita dapat. Yang kedua, kita belajar bahwa kasih Allah dinyatakan di dalam berbagai cara, termasuk di dalam kesulitan-kesulitan. Jadi kasih Allah itu bukan hanya dalam hal menyediakan sepiring nasi. Kasih Allah itu bukan hanya dinyatakan dalam hal menyediakan pekerjaan. Bukan itu hanya salah satunya. Yang lain tetapi juga kasih Allah dinyatakan di dalam kesulitan-kesulitan kita. Termasuk di dalam masa pandemi sekarang, kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah. Di tengah pandemi ini, Tuhan mengizinkan untuk kasihnya dinyatakan. Ya, kasihnya dinyatakan. Jadi jangan merasa kesulitan merupakan bentuk Tuhan meninggalkan kita, tidak mengasihi kita. Yang ketiga, kita belajar dari ayat dari kasih Allah tidak diukur hanya karena hal-hal yang baik saja. Jadi jangan ukur kasih Allah itu dari hal-hal baik, ya. Jangan mengukur kasih Allah dari hal-hal yang menyenangkan, yang menguntungkan saja, itu baru kasih Allah, ya kan? Kalau kita seperti itu, kita masih orang Kristen anak-anak. Kenapa orang Kristen anak-anak? Coba anak kecil, dia anggap bapaknya sayang sama dia kalau bapaknya suka ngasih duit, betul nggak? Kalau anak kecil kasih duit, oh ini bapak sayang, gitu kan?
Tapi kalau nggak dikasih, bapak jahat, bapak pelit, katanya. Itu anak-anak. Konsepnya cuma cari untung. Jadi orang Kristen harus bertumbuh, berbuah, menjadi dewasa, jangan cuma jadi anak-anak terus. Harus jadi dewasa. Makanya Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan supaya kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Supaya kita bersyukur, oh, Bapa kita tetap mengasihi kita. Coba tanya tuh sama bapak-bapak, ada Pak Cinta ini. Walaupun dia nggak ngasih uang jajan hari ini sama anaknya, dia tetap mengasihi anaknya. Betul nggak Pak? Bukan karena nilainya, wah anaknya bilang nggak, bapak nggak sayang, nggak kasih uang jajan. Enggak, bapaknya nggak berubah, anaknya nggak tahu, hati bapaknya nggak berubah. Begitu, nggak berubah. Seperti kita dengar khotbah hari apa tuh? Hari Minggu lalu ya, tentang anak yang hilang itu, ya kan? Bapak hatinya nggak berubah kan? Anaknya udah buat jahat, udah bikin dosa, udah berbuat salah, udah lari menghabiskan harta, hidup dengan foya-foya, tapi bapaknya nggak berubah. Kasih bapaknya nggak berubah. Itu yang diajarkan, ya. Yang keempat, kita belajar bahwa Tuhan mengizinkan kesulitan untuk menyatakan kasih-Nya. Jadi Tuhan juga mengizinkan kesulitan-kesulitan, masalah, dikatakan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Semua itu jika terjadi dalam kehidupan kita, diizinkannya untuk menyatakan kasih-Nya. Dan kasih-Nya tidak akan berubah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Semua itu untuk kita, untuk saudara, untuk saya. Dia lakukan bagi kebaikan kita. Ya, kasihnya nggak berubah. Ya. Jadi mari kita selalu bersyukur, apapun kesulitan. Minyak goreng belum turun-turun, yang bersyukur aja. Iya nggak? Amin. Nggak usah takut, ya. Nggak usah takut. Tuhan punya cara untuk memberikan jalan keluar, mencukupkan, menyediakan. Ya. Kalau kita takut, justru terjadi seperti yang kita takutkan. Firman Tuhan, jadilah seperti yang kau imani. Jadi jangan imani yang jelek-jelek, imanilah yang baik-baik. Imanilah Tuhan mencukupkan, imanilah Tuhan pelihara, imani semua itu, maka Tuhan akan memberkati. Terjadi sesuai dengan iman. Paskah sebagai tanda bahwa semuanya untukmu, ya kan? Semuanya untuk kita, semuanya untuk saudara, ya? Oleh sebab itu semua udah untuk kita. Bersandar kepada kebenaran bahwa Kristus telah memberi kita segala-galanya, ya. Kristus memberikan kita segalanya. Oleh sebab kita mari bersandar, percaya kepada kebenaran ini, bahwa Yesus sudah berikan segalanya. Yang kedua, Kristus membela kita sebagai orang benar. Hiduplah dalam kekudusan sebagai pemenang. Kita sudah dibenarkan, kita sudah diampuni dosanya. Kita mungkin pernah jatuh ke dalam dosa, bertobat, dan jangan ulangi lagi. Itu yang harus kita lakukan. Jangan terus-menerus hidup dalam dosa. Hiduplah sebagai pemenang-pemenang. Kasih-Nya tidak dapat memisahkan kita dari Dia. Hiduplah selalu dengan hubungan erat dengan Kristus melalui doa dan firman Allah. Hidup
dalam doa dan firman Tuhan. Inilah kuncinya. Kalau kita mau diberkati, ya hidup dalam doa dan firman, maka pasti diberkati. Tapi kalau kita menjauhi persekutuan, menjauhi ibadah, menjauhi firman Tuhan, menjauhi kehidupan doa, hidupnya maunya cari duit, lupa cari Tuhan. Di rumah pun nggak cari Tuhan. Di rumah ingatnya Tuhan itu kalau di depannya ada sepiring nasi, baru dia berdoa makan doang. Kalau udah nggak makan, ya udah mau kerja aja, mau ngapain terserah, lakukan semuanya. Nggak ada. Bangun tidur aja lupa sama Tuhan, nggak serahkan diri sama Tuhan. Mau tidur aja lupa, nggak serahkan diri sama Tuhan. Bagaimana hidupmu diberkati? Ini harus dilihat. Semuanya untuk saudara sudah dilakukan. Nah, semuanya itu harus kita dapatkan dengan bagaimana hidup dalam doa dan firman Tuhan, supaya semuanya bisa kita miliki. Hidup kita pun berkemenangan, maka kita disebut lebih dari pemenang. Inilah Paskah. Kristus sudah bangkit, Kristus sudah menang, dan sebab itu maka kita juga sudah menang. Kita lebih dari pemenang. Kematian Kristus menjadikan kita pemenang-pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan menolong kami memeteraikan firman Tuhan itu di hati kami, di hidup kami, supaya kami menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah bangkit dari kematian, menang atas maut, menang atas dosa, menang atas kematian. Dan kami sekarang juga yang percaya kepadamu, menang atas maut, menang atas dosa, menang atas kematian. Kami memiliki hidup yang kekal, dan kami memiliki kasih-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu. Kami dibenarkan oleh iman kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk hidup di dalam doa dan firman Tuhan, di dalam persekutuan, di dalam ibadah, sehingga kami boleh menikmati kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.